Ini adalah pendakian Gunung Ciremai via jalur Apuy, tepatnya ada di Kabupaten Majalengka. Pengecekan kesehatan kayaknya jadi prioritas di era new normal ini. Kelihatan dari pakaian pengaman yang lengkap yang dipakai para petugas medis, dan peralatannya juga kayaknya lebih lengkap dari biasanya deh. Setelah selesai cek kesehatan, di pos ini kita tinggal nunjukin SIM-Aksi online yang udah kita print. Sekaligus bayar kalau nggak salah per orangnya itu 50.000. Udah termasuk dapat voucher makan yang bisa kita tuker di warung-warung yang ada di area base camp. Sebelum memulai pendakian, ada briefing singkat dari pengelola Taman Nasional. Sekaligus pengecekan barang apa saja yang kita bawa, termasuk bagaimana manajemen sampahnya nanti. Dari base camp menuju pos 1, kira-kira lama perjalanannya setengah jam sampai 40 menit. Belum ada tanjakan di sini, cocok buat pemanasan. Di pos 1, kebanyakan para pendaki cuma numpang minum aja. Nggak terlalu lama untuk istirahat di sini. Karena jarak pos 1 ke pos 2 juga nggak terlalu lama. Kurang lebih sekitar 30 menit aja sih. Jalurnya juga belum terlalu nanjak, tapi udah masuk ke area hutannya Gunung Ciremai. Tanjakan-tanjakan tipis mulai kelihatan nih di pos 1 menuju pos 2. Dominasi treknya kebanyakan tanah bercampur dengan akar. Selama nggak hujan, gampang sih melangkah di sini. Di awal perjalanan, udah kelihatan kalau Ciremai ini treknya adalah trek yang tertutup. Mirip-mirip seperti Gunung Salak sih sepertinya. Banyak pohon-pohon besar, hutannya lebih lebat, dan tumbuhan-tumbuhannya juga lebih rapat. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini banyak pendaki yang istirahat, karena katanya menuju pos 3, tanjakannya udah mulai curam. Jadi lebih baik kita ngebalikin stamina dulu di pos ini. Memulai perjalanan di pos 3, kelihatan hutannya makin rapat, makin rimbun, dan jalurnya makin sempit. Trek-trek akar pun mulai mendominasi perjalanan kali ini. Trek dari pos 2 ke pos 3 ternyata nggak terlalu panjang. Baru berjalan kurang lebih sekitar 30 menit, kita udah sampai di pos 3. Area posnya luas banget, banyak kayu-kayu yang udah dijadiin kursi juga oleh pengelola. Tapi kalau ngecamp di sini, kayaknya masih jauh banget dari puncak. Mungkin ini cocok buat pendaki-pendaki yang mungkin kemalaman, atau mungkin memang pendakiannya santai banget. Kayaknya cocok untuk ngecamp di sini. Nah, di pos 3 ini ada situs Batu Nuncung yang katanya jangan bermalam di sini dan jangan didudukin. Kayak perjalanan dari pos 3 ke pos 4 memang dominasinya udah mulai curam. Akar-akar jadi pijakan kita untuk menanjak. Untungnya cuaca masih cerah. Kalau hujan, pasti di sini licin banget. Soalnya kelihatan beberapa sudah jadi jalur air. Area camp di pos 4 ini juga luas, dan ini jadi alternatif buat para pendaki yang mau ngecamp kalau kehabisan tempat di pos 5. Jadi di antara pos 4 dan pos 5 itu ada camp bayangan. Biasanya kalau di situ juga penuh, otomatis pendaki harus ngecamp di pos 4. Pos 4 ke pos 5 jaraknya nggak begitu jauh, tapi karena jalurnya lebih curam, waktu tempuhnya otomatis menjadi lebih lama. Di beberapa area diberikan alat-alat bantuan supaya mendakinya menjadi lebih mudah. Apalagi kalau misalnya sedang hujan, kelihatan banget kan, treknya pasti licin. Karena di pos 5 areanya udah penuh banget, akhirnya kita putusin untuk ngecamp di pos bayangan.
Ini jaraknya cuma sekitar 5 menit sih ke pos 5, jadi nggak begitu jauh. Wow. Rendang payakumbuh. Nasinya macam-macam nih, nasi goreng, nasi mentega. Sekitar jam 5 pagi, kita mulai pendakian ke puncak Gunung Ciremai dari pos 5. Pos 5 bisa dibilang merupakan batas vegetasi pepohonan dan merupakan tempat mendirikan camp terakhir. Karena vegetasinya mulai berkurang, jadi angin kencangnya mulai kerasa di perjalanan menuju pos 6 ini. Semakin lama pendakian menjadi semakin curam. Vegetasi juga sudah semakin berkurang. Banyak pemandangan pohon-pohon mati yang menandakan bahwa di area sini sering terjadi kebakaran. Menuju pos 6, jalur pendakian Apoy ini akan bertemu dengan jalur pendakian Palutungan, ditandai dengan sebuah papan informasi yang bertuliskan pertigaan Apoy Palutungan. Gak jauh dari pertigaan Apoy Palutungan, kita akan mulai ketemu dengan tanaman-tanaman Edelweiss. Kalau kita coba ngelihat ke bawah, di situ ada satu gua, namanya Gua Walet. Nah, di situ adalah pos 6-nya. Dulu para pendaki boleh mendirikan tenda di sini, tapi karena pertimbangan faktor keselamatan, akhirnya pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai melarang untuk siapapun bermalam di area Gua Walet ini. Dari Gua Walet, kita udah bisa melihat puncak Ciremai. Dari sini mungkin perjalanan ke puncak cuma sekitar 20 menit. Tapi sama kayak gunung-gunung lainnya, makin ke puncak, tanjakannya semakin terjal. Tapi begitu sampai puncak, rasanya semua terbayar di sini. Landscape puncak Ciremai yang berupa kawah kering, saat itu sangat cantik ketika dibalut kabut tipis. Ini adalah atap Jawa Barat, 3078 mdpl, yang menjadi gunung pertama saya yang saya daki di era new normal ini. Mudah-mudahan bencana pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di puncak-puncak gunung lainnya.